warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengawali kita majelis ilmu kita di pagi ini dengan baca umul kitab yang kita terkhusus untuk muallif ataupun penulis kitab ini, Syekh Abdul Salam Al-Syita, dan untuk kita semua ya semoga dapat kita Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah kita dapat melanjutkan dan sekarang di bab berikutnya al-maqamul ashrun, posisi kedudukan yang ke-20 dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Az-Sayyidul Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah nabi yang terpilih, nabi yang segala halnya akan senantiasa terbaik. Akhtarullahu habibahu sallallahu alaihi wasallam yakuma fil bai'ati li ashabihi. Jadi Allah memilih kekasihnya yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam bentuk apa? Ditunjukkan dalam bentuk ketika para sahabat Nabi itu melakukan baiat kepada Rasulullah yang hakikatnya itu baiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat firman Allah di surah Al-Fath, surah yang ke-48 pada ayat yang ke-10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu 'ala nafsihi. Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu dalam kurung Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Ayat ini menjadi ayat yang menjelaskan orang-orang yang berbaiat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya mereka berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan demikian untuk menunjukkan Nabi kita ini top banget, luar biasa, terbaik itu. Hanya Nabi kita yang itu. Ayat ini kisahnya tentang apa yang disebut sebagai Bai'atur Ridwan, peristiwa yang terjadi pada tahun 6 Hijri, yaitu ketika Rasulullah SAW pada tahun itu memutuskan setelah kurang lebih 6 tahun meninggalkan Makkah, beliau ingin kembali ke Makkah. Tujuannya apa? Untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya. Maka terus kemudian orang-orang musyrik Mekah ketakutan. Mereka menyiapkan diri. Maka yang intinya akhirnya apa? Memutuskan untuk tidak diperbolehkan Rasulullah bersama kaum muslim untuk berumrah. Maka terjadilah musyawarah, perundingan. Saat itu yang diutus oleh Rasulullah agar menuju ke Mekah untuk menjajaki menyampaikan hal ini yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Singkat cerita, ternyata apa? Hembus berita bahwa Sayyidina Utsman malah dibunuh, Pak. Ada cerita bahwa Sayyidina Utsman itu dibunuh oleh orang-orang musyrik Mekah. Berita itu kemudian sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslim. Singkat cerita, Nabi kemudian minta kesetiaan ataupun minta komitmen dari para sahabat yang saat itu Rasulullah, yang menurut para ahli sejarah jumlahnya kurang lebih ada 1.400-an orang. Nah, akhirnya seluruh sahabat yang hadir saat itu berbaiat kecuali satu orang, Pak. Nah, satu orang ini yang kemudian
Dalam hadis-hadis nanti diceritakan ada kasus yang berbeda ya. Nah, karena para sahabat seluruhnya berbaiat kepada Nabi, maka ayat ini menceritakan dan di surah ini juga kemudian kenapa baiat ini disebut sebagai baiatul ridwan. Baiat di mana Allah telah ridho kepada yang berbaiat semuanya itu. Ini disebut di surah yang sama di ayat yang ke-18-nya. Ayat 18-nya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Iya. Baiatnya disebut baiatul ridwan dan juga disebut bai'ah tahta syajarah karena dilaksanakan di bawah pohon. Tempat baiatnya namanya baiatul aqabah. Baiatnya disebutnya bai'ah Hudaybiyah. Nah, setelah itu Hudaybiyah ini tempat yang sekarang ini menjadi salah satu yang namanya apa itu Pak? Miqat. Miqat artinya tempat batas kota Makkah, di mana kalau orang itu sudah berada di Mekah ingin melaksanakan rangkaian ibadah umroh, dia harus keluar lebih dahulu dari kota Mekah kan. Nah, miqat tempat dari orang yang Mekah itu yang paling dekat namanya apa? Yang paling dekat biasanya tuh 2, 3 pas. Nah, kurang kenceng jawabnya Pak. Kalau kenceng tadi sebetulnya kasih sepeda. Ya, Hudaybiyah ini termasuk tempat yang paling jauh dari kota Makkah Pak untuk tempat miqat. Ya, kalau orang yang dari luar kan tempat orang Indonesia nama miqatnya Pak, ya Lam-Lam. Kalau orang dari Madinah dari luar itu kan datangkan ingin umrah gitu kan, ngambil miqatnya kalau di Madinah namanya apa? Bir Ali atau Zul Hulaifah. Nah, kalau yang sudah tinggal di Mekah sendiri ingin umrah, kan nggak bisa Pak dia umrah dari hotelnya atau dari rumahnya, harus keluar dulu kan. Nah, kalau keluar dulu itu yang paling dekat namanya Tan'im. Nah, kota tempat miqat namanya Tan'im. Yang kedua itu 7 kilo kurang lebih itu namanya Cikona. Kalau yang Hudaybiyah itu kurang lebih 22 kilo. Bayangin aja Bapak Ibu, mungkin yang belum ke Mekah semoga cepat ke Mekah. Bayangin aja itu. Biasanya kalau santri itu diajari oleh kiainya untuk baca sholawat biar gampang ke Mekah, terus sambil membayangkan foto Mekahnya. Ya, insya Allah nanti diberi kemudahan oleh Allah untuk ziarah ke Makkah Madinah, insya Allah. Nah, singkat cerita, setelah terjadi poin kita bukan tentang sejarah ini Bapak Ibu, tapi tentang bagaimana Allah ketika mengabarkan baiat bagi para sahabat itu memposisikan Nabi itu sebagai perantara. Sebetulnya yang berbaiat kepada Nabi, kepada engkau itu mereka berbaiat kepada Allah, maka Allah ridha. Nah, karena Allah ridho ini kan menjadi kabar gembira untuk kita semuanya. Kabar gembiranya apa? Berarti Allah telah ridho kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut di surah Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Ayat yang ke-7 surah Al-Bayyinah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Lanjut. Apanya? Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Iya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Kalimat itu apa? Orang yang beriman dan beramal disebut sebaik-baik ciptaan, baik-baik manusia, dan Allah ridho kepada mereka. Jadi Allah itu ridho kepada kita semuanya ini. Alhamdulillah. Kalau apa insya Allah Bapak Ibu ini kelak masuk surga.
Ini Rasulullah juga bersabda, miftahul jannah la ilallah. Kuncinya surga itu orang ketika hidup membaca syahadat ataupun berkomitmen dalam Islamnya masuk surga. Meskipun jujur saja kita jadi muslim karena keturunan kita ya muslim, kita alhamdulillah sekarang muslim, tapi tetap disyukuri saja. Ya. Loh, kalau gimana Pak? Kalau orang muslimnya itu berdosa besar, misalnya koruptor, zina, nyolong, apa juga masuk surga? Nah, pertanyaan itu pernah ditanyakan seorang sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari, wa in zana wa in saraqa, kalau mereka berzina, mereka mencuri, gimana Rasulullah itu? Nabi jawabnya apa? Nah, wa in zana wa saraqa. Meskipun mereka berzina, mencuri, mereka punya hak untuk nantinya tetap masuk surga. Karena apa? Karena dahsyatnya la ilaha illallah. Maka kalau kita bertahlil itu kan mengucapkan la ilaha illallah. Banyak ya, sering. Bagi sebagian saudara kita kok dikatakan malah dosa, itu ya aneh. Wong Nabi mengatakan kalau mengucapkan itu masuk surga. Lah kok malah dikatakan dosa. Ya, sudahlah, nggak usah dibahas ya. Itu yang pertama. Jadi Allah kemudian memposisikan Nabi kita ketika kita berbaiat dengannya itu sama dengan baik pada Allah, ini menunjukkan kemuliaannya. Berikutnya kemuliaan itu apa? Waqtarullahu li ba'tsatihi asy-syarifati sallallahu alaihi wasallam khairaz zamanin. Allah sebab memilih Nabi kita diutus pada satu masa, dan masanya pun akhirnya menjadi masa yang terbaik. Tidak ada waktu yang terbaik di dalam kehidupan ini melebihi waktu di mana Allah mengutus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya, maksudnya setelah, di antara hadis yang masyhur apa? Khairul quruni qarni, sebaik-baik periode zaman diutusnya para nabi, yaitu zaman diutusnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak hanya bicara zamannya, selanjutnya. Kenapa selanjutnya? Karena Allah yang memuliakan. Mari kita lihat firman Allah surah yang ke-8 ayat yang ke-33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau dalam kurung Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Nah, Allah tidak menghukum mereka, mereka itu manusia, kita semua Bapak Ibu. Allah nggak akan azab kita semua selama engkau ada di antara mereka. Wa anta fihim itu dimaknai dua. Bisa bermakna bahwa orang-orang yang hidup di zaman Nabi, meskipun mereka durhaka, nggak akan diazab karena ada Nabi Muhammad SAW. Ini berbeda dengan umat-umat yang lain. Durhaka habis Pak, selesai. Coba bayangkan contohnya Nabi Nuh, misalnya Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh ketika doa Pak, di surah Nuh, surah 71 ayat 26, itu doa Nabi Nuh yang ngeri kali itu. Wa qala Nuh rabbi la tadhar al ardi minal kafirina dayyara. Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau orang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Doa Nabi Nuh dikabulkan nggak Pak? Ya Tuhanku, jangan biarkan seorang kafir pun tinggal di bumi. Dikabulkan nggak Pak? Saat itu dikabulkan. Habis. Tidak ada seorang pun yang kafir tersisa. Diazab dengan banjir itu kan. Yang beriman selamat. Termasuk yang dihabisi, yang diazab siapa? Putra Nabi Nuh sendiri. Yang bernama siapa? Kan'an. Betul Bu. Demikian juga siapa? Istri Nabi Nuh yang juga durhaka, habis juga. Siapa Bu istri Nabi Nuh? Nyonya Nuh. Aku banget Ibu Nyonya. Tetapi ketika Rasulullah diutus, meskipun durhaka nggak dihabisi. Maka Fathu Makkah tahun 8 Hijri
itu tidak penghancuran setiap orang durhaka. Nabi malah bilang apa? Yang nggak mau masuk Islam, Anda bebas. Bebas apa? Bebas mau tinggal di situ ya silakan, mau bebas pergi ya silakan. Jadi runtuhnya Mekah ketika tahun 8 Hijri, peristiwa Fathu Makkah, itu berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang semuanya habis, Pak. Nah, zaman Nabi Nuh yang durhaka habis banjir. Zaman Nabi Soleh, kaum Samud yang durhaka habis karena angin puting beliung. Zaman Nabi Lut apalagi? Bukan hanya gempa bumi, Pak, tapi apa itu? Hujan, batu berapi. Tidak ada azab sampai hari ini tuh, Pak. Azab yang melebihi azabnya kaum Nabi Lut, Pak. Gempa bumi habis, masih dihujani batu berapi. Tapi zaman Rasulullah ada ayatnya ini, pengertiannya. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Yang kedua, ayat ini tidak hanya menjanjikan bahwa orang yang hidup di zaman Nabi saja. Tapi selama orang itu apalagi berkomitmen dengan la ilaha illallah, berarti itu di dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak akan diadab. Karena wa anta fihi. Seandainya bunyi ayatnya wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta ma'ahum. Nah, itu berarti hanya khusus di zaman Nabi. Tapi ketika Allah berfirman wa anta fihim, maka di dalam hati manusia yang ada kalimat atau yang ada komitmen la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak akan diazab oleh Allah. Maka insya Allah karena kita di hati kita ada syahadatain, insya Allah kita tidak diazab. Alhamdulillah. Aman ya Pak? Aman. Kita harus bahagia, yakin. Bapak Ibu jamaah masjid ini bahagia karena menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatan orang bahagia itu ngantuan, apalagi ngaji ini, alhamdulillah. Nah, setelah periode zaman yang terbaik, berikutnya apa? Wa khairu makanin wa huwa Makkatul Mukarramah allati aqsamallahu biha. Tempat diutusnya Nabi kita pun juga menjadi tempat yang terbaik. Allah memilih tempat khusus yang kemudian menjadi dua kota suci yang Allah jadikan sumpah di Al-Quran banyak. Di antaranya Pak, la uqsimu bihadzal balad. Sebelum Allah utus Nabi Muhammad, tempat suci itu mana Pak? Kota suci di dunia ini mana? Baitul Maqdis. Maka Nabi Musa dulu ketika diusir dari Mesir, yang disuruhnya pergi kemana? Baitul Maqdis. Ya qaum bidkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Tapi setelah Allah utus Nabi Muhammad ya di dua kota Makkah dan Madinah, maka kota suci itu menjadi keduanya, Al-Haramain, dua kota suci Makkah Madinah. Dan sekarang Haramain itu menjadi nama kereta cepat Makkah Madinah. Itu namanya apa? Haramain, bukan Wus, Pak. Ya, kalau Wus itu Jakarta, Bandung. Namanya beda, meskipun sama-sama buatan Cina, gitu ya. Haramain ya buatan Cina, Wus juga buatan Cina. Saya ditanya Pak, itu Haramain buatan Cina, nganterin orang umroh, nganterin orang haji, yang buat kereta masuk surga. Surga urusannya Allah, tidak usah kita bahas. Itu semuanya urusannya Allah. Nah, artinya apa? Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaitkan dengan apa saja yang dikaitkan dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai yang terbaik. Demikian juga umatnya. Nah, berikutnya nih, waqtarallahu lahu sallallahu alaihi wasallam khaira ummati. Allah memilih umat di mana Nabi diutus menjadi sebaik-baik umat. Alhamdulillah. Kita lihat surah yang ketiga, Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Kamu dalam kurung umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nah, kamu umat yang terbaik. Kamu siapa? Kamu itu umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terbaik. Dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, kita ini oleh Al-Qur'an disebut khairu ummah. Dan kita menjadi umat baginda, takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah hal kita senantiasa bahagia, bergembira karena kita ditetapkan Allah menjadi umatnya. Ayat yang juga sering kita sampaikan firman Allah di surah Yunus surah 10 ayat yang ke-58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dalam kurung Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Iya. Coba dengan rahmat dan karunia dan rahmat Allah, yaitu apa? Menjadi umat Nabi Muhammad, orang mukmin, hendaklah kamu bergembira. Maka harusnya kita itu memang senantiasa gembira. Jangan menunjukkan indikator bawaannya sedih, ngeluh, nggak boleh. Harus kelihatan senantiasa apa? Gembira sebagai bentuk syukur kita dikaruniai Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mungkin namanya orang hidup ya ada masalah ya Pak. Setiap orang pasti ada masalah. Tapi jangan sampai masalah yang kita hadapi menjadikan kita kurang syukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Itu berarti diberi anugerah yang terbaik dari apapun. Dikatakan tadi apa? Lebih bagus dari apa yang dikumpulkan oleh manusia. Yang dikumpulkan manusia biasanya apa? Harta benda. Itu lebih bagus. Maka kalau masalahnya hanya seputar masalah dunia, seharusnya tidak menjadikan kita terlalu berlebihan sedihnya. Sedih, kecewa biasa, itu bawaan hidup. Tapi menjadi tidak bersyukur itu masalah. Ya, apalagi orang yang misalnya apa diuji dengan kesenangan itu malah biasanya berat, Pak. Banyak yang nggak lulus. Pak. Tapi yang diuji dengan kesulitan itu malah lulus. Maka Nabi bersabda begini, "Yuhibbul mal liman yuhib wa man lam yuhib." Allah itu memberi harta benda ini kepada yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Wallah yuhibbul iman liman yuhib. Allah memberi anugerah iman hanya kepada yang dicintai. Dan kita termasuk yang diberi anugerah iman, maka berarti kita ini dicintai oleh Allah. Alhamdulillah. Cukup itu untuk menjadikan bekal selalu kita berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan hidup yang menjadikan kita taat kepada Allah itu namanya anugerah, Pak. Ya berdasarkan itu saya ulangi. Kesulitan hidup, cobaan, musibah, masalah, tapi dengan itu kita senantiasa istiqomah malahan dekat dengan Allah. Itu namanya anugerah kesulitan itu. Sebaliknya kesenangan, kesuksesan yang menjadikan orang itu jauh dari Allah, malah maksiat, malah berbuat dosa besar, itu namanya azab. Tapi kok banyak orang yang ingin diberi azab ya banyak. Iya kan? Banyak buktinya apa? Bukti kalau diberi sukses malah jauh dari Allah, malah berbuat maksiat. Maka apa? Kalau disuruh milih kira-kira gimana Pak? Jadi kaya taat atau miskin sabar? Pilih mana Pak? Pengennya kaya taat, tapi biasanya kalau yang diberi kekayaan malah nggak taat itu masalah. Pengennya begitu ya, jadi faktanya tidak seperti itu. Maka kita ditakdir oleh Allah menjadi bagian dari umatnya, alhamdulillah. Berikutnya, menarik sekali. Wakhtara lahu sallallahu alaihi wasallam khaira kitabin unzila linnas
Allah juga memilih kenapa Nabi kita disebut Sayyidul Mukhtar, karena menurunkan kitab bagi manusia yang juga menjadi kitab yang terbaik. Apa itu? Al-Quran. Sekarang kita tanya, Pak. Kitab-kitab sebelum Al-Quran, seperti contohnya apa? Taurat, Injil, ya kan, Zabur, itu jadi mukjizat nggak bagi Nabi yang menerimanya? Jawabannya tidak. Kitab-kitab itu bukanlah sebagai mukjizat utamanya para nabi yang diberi kitab itu. Taurat kan diberikan kepada Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa yang utama Pak, tongkatnya, bukan Tauratnya Pak. Injil diberikan Nabi Isa. Mukjizat utama Nabi Isa apa? Menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Injilnya malah nggak masuk daftar, nggak masuk daftar sebagai mukjizat. Kan mukjizatnya kurang lebih 10 gitu. Kenapa? Ya karena kitab yang Allah turunkan di kedua kitab suci itu bukan sebagai bukti, ya, bukan sebagai bentuk keistimewaan yang utama kepada nabi-nabi tersebut. Sementara nabi kita adalah Al-Quran. Sehingga harusnya sekali lagi kita diberi anugerah seperti itu juga berbahagia. Kan dianugerahi oleh Allah kitab yang terbaik, kitab suci Al-Quranul Karim. Nih. Maka siapa saja yang kemudian berkhidmah kepada Al-Quran, ya pasti diberi kemuliaan juga, Pak. Karena kitab ini disebut sebagai Mubarak. Kita lihat ya surah yang ke-6 Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab dalam kurung Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Ini Al-Quran kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan kamu pasti akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mengamalkan petunjuknya, baru dengerin saja itu, Pak. Itu sudah Allah turunkan rahmatnya. Maka bersyukur bagi kita yang senang dengerin Al-Quran, senang mendengarkan kajian Al-Quran. Itu orang pilihan itu. Karena banyak orang yang kemudian dengan Al-Quran ya tidak peduli. Seperti Nabi dulu pernah mengadu kepada Allah, waqala ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Kok kita senang? Alhamdulillah. Gitu ya. Oke. Berikutnya apa? Wa khassahu bil kalami kifahan min ghairi tarjumani. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga itu apa? Diajaknya berbicara secara langsung oleh Allah tanpa perantara. Ya. Itulah kenapa Nabi kita disebut sebagai Habibullah. Nabi Musa bukankah juga diajak bicara Allah? Iya. Maka beliau disebut kalimul, diajak bicara Allah. Tapi itu melalui takbir, Pak. Sehingga di surah Al-A'raf itu Nabi Musa pernah minta agar bisa menyaksikan langsung Allah. Ya kan? Lihat Allah langsung, tapi Allah tidak mengizinkan. Sehingga kemudian yang diizinkan untuk dapat beraudiensi langsung dengan Allah itu siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Peristiwa Mi'raj. Kenapa? Karena keistimewaan Nabi kita dibandingkan nabi-nabi yang lain. Maka tadi sekali lagi bagi kita sebagai umatnya ini harus membuat kita untuk selalu bersyukur. Alhamdulillah. Nah itu salah satu dalil argumentasi kenapa Rasulullah disebut sebagai Sayyidul Mukhtar. Ya, Sayyidul Mukhtar. Demikian juga apa? Imam Abdul Salam menyebutkan di antara juga istimewaannya apa? Disebutnya Nabi kita digandengkannya dengan syahadat dalam kalimat syahadat
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan kita yakini sebelum Allah mengutus para nabi, nabi ini, ya, nabi kita ini, para nabi yang lain sudah tahu, Pak. Mari kita lihat surah yang ketiga, Ali Imran, ayat yang ke-81. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabil hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu dalam kurung para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Jadi para nabi semuanya itu telah diinformasikan oleh Allah tentang akan diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada pertanyaan nabi kita diutus kapan? Diutus nabi kita itu sebagai nabi kapan? Jawabannya kan biasanya kan usia 40 gitu ya, Pak. Usia 40 itu deklarasinya. Tapi ditetapkannya, dipilihnya nabi kita menjadi nabi itu sejak Allah sebelum menciptakan langit bumi ini. Ayatnya tadi itu. Maka buktinya Pak, para nabi semuanya sudah mengenalnya. Mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menjadi dalil bahwa kenabian itu bukanlah karir rohani. Kalau di dinas atau di kepolisian, di tentara kan ada karir ya, Pak, ya? Atau di jabatan apa saja kan ya ada karirnya itu. Pertama pegawai biasa, terus naik jadi paling tinggi gitu. Tentara polisi juga gini, biasa terus naik menjadi jenderal bintang 4 gitu. Nabi nggak begitu, Pak. Nabi itu jadi nabi bukan karena waktu kecil soleh, lama-lama dewasa tambah soleh, akhirnya jadi nabi. Nggak bisa begitu. Kalau itu jasa berpikirnya, maka setiap orang bisa mencapai itu, kan. Maka meskipun Ustadz Gunawan soleh, nanti tambah soleh, ya nggak jadi nabi, Pak. Dan nggak boleh orang mengklaim menjadi nabi, tidak boleh. Karena kenabian itu apa? Ketetapan Allah. Maka siapapun nggak akan bisa, Pak, menyerupai persis dengan Rasulullah, nggak mungkin. Maka Nabi itu dipujinya bahwa innaka la'ala khuluqin 'azim. La'ala itu di atas. Sehingga jangan ada orang yang mengklaim diri paling sesuai dengan Nabi, nggak ada itu. Sesolih apapun, sehebat apapun, ya orang tidak akan bisa mencapai derajat kenabian. Yang ada Pak, ya rendah hati aja. Apalagi Nabi juga memerintahkan apa? Ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum fastata'tum. Ya, fa'tum minhu mastata'tum. Yang kularang jauhi, yang kuperintah kerjakan semampumu. Nah, kerjakan semampumu saja. Gitu ya. Nah, ini sekali lagi apa? Keistimewaan Nabi kita memang telah ditetapkan oleh Allah. Hal ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sahabat Umar bin Khattab ya. Apa itu? Lamma qatarafa Adam al-khati'ata qala ya Rabbi bihaqqi Muhammadin lama ghafarta li. Ini doanya Nabi Adam dalam riwayat itu. Kalau di Al-Qur'an kan doanya Pak, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi di hadis ternyata Nabi Adam juga berdoa memohon kepada Allah. Apa itu? Tatkala Nabi Adam mohon ampunan dari kesalahannya, beliau mengatakan apa? Ya Tuhan, demi kebenaran Muhammad, ampunilah aku. Dia sebut, Nabi Adam itu nyebutnya gitu. Itu namanya, istilahnya apa itu? Istilahnya apa? Di antaranya itu wasilah. Istilahnya apa lagi disebutnya, Pak? Ya. Disebut keistimewaan, kebenaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah jawabannya apa? Faqala Allah azza wa jalla, ya Adam,
Nah, ini menarik juga itu, termasuk di Al-Qur'an. Semua nabi itu Allah panggilnya apa? Jangkar, Pak, langsung nama. Ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada ayat atau hadis ya Muhammad. Mesti ya ayuhar Rasul. Kenapa? Istimewanya Nabi Muhammad SAW. Apa pertanyaan Allah kepada Adam setelah Nabi Adam menyebut bihaqqi Muhammad? Allah kemudian bertanya, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan? Bagaimana engkau tahu Muhammad? Orangnya belum diutus kan? Kan jarak Nabi Adam dengan Rasulullah kan ribuan tahun kan Pak? Jauh kan? Bagaimana engkau tahu nama Muhammad? Apa jawab Adam? Qal li annaka lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fi wa rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam menjawab, ya Allah, ketika engkau menciptakan aku dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu, dan engkau tiupkan ruh ke dalam diriku, ya, maka kemudian aku, setelah itu Nabi Adam sadar hidup, wa rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, fara'aitu ala qawaimil arsy, maka aku kemudian lihat qawaimil arsy kayak seperti ini, Pak. Gitu ya, di arsy tertulis maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi pertama kali Nabi Adam setelah sadar, kalau telah ditiupkan roh oleh Allah itu bangun jenggirat gitu loh Pak. Itu yang terbaca Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa Nabi Adam tahu nama Muhammad, tahu Nabi kita. Maka dijadikan sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya dikabulkan. Taunya dari mana? Ya, dari Al-Qur'an. Apa itu? Fatalaqqa Adam rabbi kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Al-Baqarah 37 itu. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Iya, gitu ya. Maka Nabi Adam melanjutkan itu, fa'alimtu annaka lam tudhif ila ismika illa ahabbal khalqi. Ya, kata beliau, maka aku tahu ya, sesungguhnya engkau tidak mungkin menyandarkan namamu, menggandengkan namamu dengan nama yang lain kecuali itu sebaik-baik makhluk. Makhluk yang paling engkau cintai. Tidak mungkin Allah itu menggandengkan nama Nabi kita itu, ya, kecuali karena apa? Karena beliau, Nabi kita adalah ahabbul khalq, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawaban Allah apa? Qal sadaqta ya Adam walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, seandainya bukan karena Muhammad aku tidak akan ciptakan engkau. Kalau bukan karena Muhammad aku tidak akan menciptakan engkau. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau. Ini menunjukkan keistimewaan. Ya. Sebagian ulama hadis menyebut riwayat tersebut kurang sahih. Ya. Kalau dalam studi sanad ini dianggapnya tidak sampai derajat sahih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, At-Tabrani, ya, juga dengan Ibnu Asakir. Tapi sebagian ulama yang lain, meskipun derajat tidak sampai derajat sahih, tapi karena ini bukan berkaitan dengan masalah hukum, halal haram, maka makna spiritualnya pun bisa kita pahami. Karena apa? Ada kesesuaian juga dengan Al-Quran. Dan sekali lagi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk baginda Nabi kita sebagai Sayyidul Mukhtar, umatnya pun yang terbaik. Kita pun juga kemudian dianugerahi oleh Allah menjadi umat yang terbaik. Semoga bisa istiqomah menjadi umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ayatnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kelak kita itu tetap dalam keadaan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita bisa istiqomah, maka insya Allah kelak kita akan mendapat husnul khatimah. Kalau husnul khatimah berarti kita masuk surga. Alhamdulillah. Jadi harus kelihatan bahagia ya.
Ya Pak Imin ya. Bos iya gitu. Jadi orang umat Nabi ya ngaji ya sedih gitu. Nggak ada yang mau ke masjid nanti Pak. Kelihatan bahagia. Meskipun banyak utang harus kelihatan bahagia. Alhamdulillah. Karena apa ya tadi? Kita sudah diberi anugerah yang terbaik. Terus janji jamaah masjid saya insya Allah orang-orang yang bahagia. Kelihatan. Meskipun ngantuk tetap bahagia. Ngantuklah dalam keadaan bahagia. Baiklah gitu. Nah, kalau bahagia kita karena syukur kita menjadi umat Nabi, maka itu menjadi kebahagiaan yang sangat bermakna. Bukan sekedar kesenangan. Kalau senang itu kan materi, tapi kalau bahagia itu lebih substansial lagi. Nah, ini menjadi persyaratan yang cukup ya, lebih dari cukup. Wong kita diberi anugerah yang luar biasa, menjadi umat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga istiqomah, kelak nanti mendapat husnul khatimah, dan kelak insya Allah masuk ke dalam jannah dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Kasih ya. Ya banyak ada. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu